Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pemandangan langit berbintang yang luas di luar pulau, terutama bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang selalu mengubah lintasan, membuat Sue Ying terpesona hingga merasa pusing. Hanya setelah dia segera menutup matanya mantra pusing itu hilang. Benar-benar menakutkan. Sue Ying tersentak. Laporan intelijen itu benar sekali. Chen Jiu mulai menjelaskan, adalah penguasa Gunung Crimson Rock yang mengubah langit dan bumi untuk menciptakan langit berbintang ini. Dari apa yang aku dengar, Nightscape ini dibuat dengan bantuan hukum misteri mendalam yang sangat dalam, begitu dalam sehingga bahkan Dewa Dunia tidak memahaminya, apalagi kita. Kami tidak akan mendapatkan apapun dengan memaksa diri untuk menatapnya, dan itu bahkan mungkin membahayakan kami. Meski begitu, kita mungkin perlu meliriknya sekarang sebelum kita mulai mendaki gunung. Kami tidak akan mendapatkan kesempatan lain untuk melihat adegan ini begitu kami mulai. Sue Ying mengangguk. Area di sebelah pintu besar ini adalah titik awal dan merupakan lokasi yang benar-benar aman. Saat mereka menjauh dari wilayah ini, mereka akan menemukan diri mereka di pulau bermusuhan penuh dengan bahaya. Itu bukan tempat untuk bersantai. Dalam situasi seperti itu, bukankah mereka hanya mencari kematian jika mereka memutuskan untuk melihat langit berbintang dan membuat diri mereka pusing? Pulau langit terapung ini benar-benar indah. Sue Ying tersenyum menghargai. Dekorasi yang tersebar di pulau itu benar-benar indah, jembatan kecil di atas sungai yang mengalir, jalan batu, hutan dan pegunungan. Bahkan ada bangunan sesekali dari berbagai jenis dan warna. Patung-patung batu berserakan di berbagai tempat di sekitar pulau. Beberapa dari mereka besar sementara yang kecil, tetapi mayoritas sekitar ketinggian orang biasa. Sebagian besar berbentuk manusia, dan sebagian kecil dari mereka menggambarkan binatang buas. Dari banyak patung yang tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya cacat, ditutupi dengan goresan, pematung itu jelas bukan Grandmaster. Sangat indah, puji Chen Jiu. Aku sudah pernah mendengar sebelumnya. Dulu, penguasa Gunung Crimson Rock keberadaan Dewa Dunia yang sangat kuat, telah tinggal di sini selama beberapa waktu, tepat di Pulau Langit Terapung ini. Bangunan-bangunan itu dibuat untuk dia tinggali. Dari sini, ia mengoperasikan langit berbintang, mengubah langit dan bumi sambil bekerja memahami hukum dan mengolah. Rupanya, dahulu kala, setiap cangkir atau meja yang ditemukan di gedung-gedung itu berpotensi harta karun. Para demigods yang memasuki Crimson Rock Mountain pada periode setelah pertama kali jatuh benar-benar mendapatkan banyak dari bangunan. Namun, sekarang, struktur itu sudah lama disapu bersih. Sue Ying tertawa. Dia berpikir kembali ke karung yang ditinggalkan Blackwing leluhur. Agar seseorang dapat melihatnya, mereka harus melihatnya dengan mata T3L4NJ4 nanogram. Bentuk pengamatan lain apapun tidak berguna. Bahkan Meraj tidak bisa memantulkannya. Itu kemungkinan besar adalah barang umum yang digunakan oleh keberadaan kuat dari dunia dewa. Tidak heran itu dibuat dengan sangat ahli, komentar Sue Ying. Terlepas dari keindahannya, itu menyembunyikan bahaya yang tak terhitung jumlahnya di tengah-tengahnya. Chen Gu, pria tua dengan janggutnya, bergumam. Matanya melayang ke patung-patung batu yang tersebar di mana-mana di pulau itu. Pakar kuat dari dunia dewa itu benar-benar buruk dalam memahat. Kenapa dia repot-repot membuat begitu banyak dari ini? Sue Ying tertawa. Di pulau langit yang mengambang, benda paling berbahaya adalah pahatan batu ini. Setiap patung terakhir memiliki kekuatan tempur seorang penindas era. Tidak hanya itu, ada lebih dari 10.000 patung batu seperti itu di seluruh pulau, dan mereka semua satu hati. Saat salah satu dari mereka menemukan Transcendent, setiap patung lain juga akan menjadi sadar akan mereka dan segera bergegas untuk menekan mereka. Untungnya, pulau itu cukup besar, dan patung-patung itu relatif lambat, yang memberi Transcendent setidaknya kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau tidak, bukannya 1 dari 10 berhasil hidup-hidup, itu akan menjadi 10 dari 10 yang mati. Lagi pula, setiap patung memiliki kekuatan tempur seorang penekan era. Bahkan Sue Ying atau Chen Jiu tidak bisa bertahan hidup dikelilingi dan diserang oleh sebanyak 100 dari mereka. Patung-patung ini juga dikenal sebagai pelindung patung batu. Chen Jiu melangkah lagi.
Patung-patung ini dibuat oleh eksistensi kuat dari dunia dewa, mereka benar-benar mistis. Melalui visi langsung mereka, pelindung patung batu ini dapat melihat segala jenis penyembunyian atau penyamaran. Namun, selama kami tidak memasuki bidang pandang mereka, kami sepenuhnya aman. Pencuri tua, Paman Fu, ingatlah untuk tetap berpegang pada bayangan. Jika kita ditemukan oleh patung-patung itu, kita harus segera beralih ke kecepatan dan melarikan diri secepat mungkin. Ingatlah, kamu tidak dapat bertarung melawan mereka, karena kamu akan ditakdirkan saat mereka mengelilingi kamu. Dimengerti, pencuri tua dan Paman Fu mengangguk. Adapun bahaya lainnya di Pulau Langit Terapung, kalian berdua harus bisa menanganinya dengan sedikit hati-hati. Hanya pelindung patung batu yang harus kita waspadai. Sue Ying, kamu juga harus hati-hati. Bahkan jika kekuatan tempurmu cukup hebat, setelah terjebak oleh patung-patung ini, semakin banyak dari mereka akan datang mengelilingi kita, dan itu hanya akan berarti malapetaka bagi kita. Jangan berpikir kamu bisa bersembunyi di Mirage, pelindung patung batu sangat unik karena tidak ada teknik persembunyian yang dapat digunakan untuk melawan mereka, Chen Jiu mengingatkan. Dimengerti, Sue Ying mengangguk. Kamu dalam posisi yang jauh lebih baik daripada kami, Chen Jiu menatap ke kejauhan. Selama kamu melewati Floating Sky Island dan menyeberangi jembatan meteor, kamu harusnya bisa menemukan obat untuk 6 hantu dendammu yang menghirup racun. Sue Ying juga berbalik untuk melihat ke kejauhan. Meteor yang tak terhitung jumlahnya terlihat mengambang di ujung pulau, masing-masing dari mereka terkait dengan yang lain, sehingga membentuk bagian menuju tempat yang jauh di langit berbintang. Itu adalah meteor yang tak terhitung jumlahnya yang menghubungkan satu sama lain. Yang membentuk jembatan meteor. Di ujung jembatan ini ada sebuah pohon anggur panjang berwarna hijau jade yang terbentang jauh melintasi langit berbintang. Itu telah tumbuh sampai ke titik tertinggi di langit berbintang dan dikelilingi oleh banyak daun raksasa, masing-masing lebih besar dari bintang. Laporan intelijen kami mengatakan bahwa, selama aku melewati Floating Sky Island dan mencapai ujung jembatan meteor, aku akan dapat meminta harta yang aku cari, kata Sue Ying. Aku harap aku bisa mendapatkan obat untuk menyembuhkan racun aku di sana. Pulau Langit Terapung dan Jembatan Meteor. Itu adalah jalan yang harus dilalui oleh banyak demigod setelah memasuki tempat ini. Leluhur angin hitam serta banyak orang luar telah melewati jalan ini selama bertahun-tahun, namun mereka akan menyebabkan sekitar 9 dari 10 penekan era musnah. Namun, dalam kasus aku harus menyeberangi Sky Reaching Fin dan melanjutkan lebih jauh ke atas, kata Chen Jiu, dengan gelengan halus kepalanya. Aku harus melewati fin pencapai langit dan mencapai tingkat yang lebih tinggi sambil menjaga diriku tetap hidup. Disitulah harta yang dicari oleh dewa dunia yang kuat itu berada. Petik 2. Untuk melewati Sky Reaching Fin, Sue Ying juga dengan lembut menggelengkan kepalanya. Kamu akan menghadapi lebih dari jumlah bahaya normal. 9 mati, namun 1 hidup. Itu tidak lain hanyalah pertaruhan dengan hidupmu. Jawab Chen Jiu. Jalur melalui Gunung Batu Crimson dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama terdiri dari Pulau Langit Terapung dan Jembatan Meteor. Berhasil melewati mereka akan memungkinkan seseorang untuk meminta dan mencapai harta tertentu. Bagian kedua menyusuri Sky Reaching Fin menuju ruang tingkat yang lebih tinggi. Di sanalah harta karun yang dicari oleh dewa dunia itu ada. Crimson Rock Mountain pada dasarnya adalah tempat pembuktian yang digunakan oleh ahli dari dunia dewa untuk memilih murid-muridnya. Meskipun begitu, hadiah akan diberikan kepada siapa saja yang bisa melewati bagian pertama, sedangkan mereka yang melewati bagian kedua akan mendapat imbalan yang lebih baik. Itulah tepatnya mengapa bahkan mereka yang tidak memiliki harapan untuk menjadi murid dewa yang kuat itu masih akan mencoba keberuntungan mereka di dalam Crimson Rock Mountain. Pengadilan untuk memilih murid, Sue Ying menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia sadar akan kemampuannya sendiri. Tujuan utamanya pada perjalanan ini adalah menemukan obat untuk racun hexingnya, sambil menjaga dirinya tetap hidup. Dia tentu saja tidak cukup sombong untuk mempertaruhkan nyawanya demi peluang sedikit lebih jauh. Setelah semua, itu sangat penting bagi klan Xia bahwa dia menjaga hidupnya. Selain itu, pemahamannya saat ini tentang alam belum cukup dalam.
Di masa depan, setelah ia mencapai tahap puncak 3 ranah untuk ketiga dari kelas 2 makna sejatinya, atau mungkin bahkan ranah hati dewa, serta dengan bantuan keterampilan rahasianya, kekuatan tempur yang bisa dilepaskannya akan lebih merata. Lebih tangguh. Pada saat itu, dia tidak akan terburu-buru untuk menjadi dewa, dan dia akan berada di tempat yang jauh lebih aman untuk mencoba peruntungannya di sini lagi. Bahkan jika transenden yang menentang surga itu bersedia turun, dewa-dewa dunia yang tangguh itu tidak akan mampu membayar harganya. Jika bahkan mengirim demigod setingkat Chen Jiu sudah meninggalkan mereka dengan hati yang sakit dan tidak mau mengirim yang lain, bagaimana mungkin mereka mampu mengirim seseorang yang lebih kuat darinya? Suasana di sekitar 4 tim itu khusyuk. Tujuan mereka, tentu saja, untuk melewati pohon anggur pencapai langit dan mencapai ruang berlevel lebih tinggi. Bahkan dengan tingkat kematian 90%, mereka masih harus mengambil pertaruhan ini. Karena itu mereka memutuskan untuk lebih berhati-hati di fase awal, yang akan memastikan bahwa lebih banyak anggota tim mereka bisa tetap hidup sampai nanti. Hanya dengan cara ini mereka bisa berharap untuk mencapai sedikit lebih jauh. Aku harus melewati fin pencapai langit dan memasuki ruang berlevel lebih tinggi. Mata guru klan Meisan memancarkan cahaya redup. Demi hari ini dia memilih untuk pergi melalui 3 misi peringkat neraka, meninggalkan kendali kuil temporal, dan datang ke dunia klan Xia. Ruang berlevel lebih tinggi Chen Jiu juga mengirim pandangan ke arah Sky Reaching Fin yang membelah langit berbintang menjadi 2. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku harus kembali hidup-hidup, aku akan memastikan kemakmuran Flying Sword Cloud Manor aku dan memusnahkan semua musuh. Petik 2. Kepunahan klan tertentu. Aku, Wu Mahai, sudah lama menantikan hari itu. Bahkan jika hanya 1 dari 10 yang dapat hidup kembali, selama aku akan menjadi yang itu, aku akan dapat mengubah segalanya. Wu Mahai mengepalkan kedua tangannya begitu keras sehingga retakan hitam muncul di tengahnya. Jian Huang dengan santai berkata, ini adalah kesempatan kita untuk keluar dari jalan buntu ini. Jadi bagaimana jika hanya 1 dari 10 yang hidup? Bukankah kita sudah melewati 2 misi peringkat neraka? Namun pria jangkung dan kurus serta wanita mempesona memakai ekspresi serius. Demi pertaruhan inilah mereka sampai pada titik ini. Sui Ying juga hamil. Tekanan padanya lebih ringan. Selama dia bisa menyembuhkan racun, dia akan berhasil dalam usahanya. Satu-satunya harapan lainnya adalah dia bisa mendapatkan harta dari gunung yang bisa memberi Xia Clan peluang kemenangan yang lebih besar dalam perang yang akan datang. Semuanya, pelindung patung batu itu sangat berbahaya. Kita akan dikutuk pada saat kita dikelilingi. Karena itu aku berpikir bahwa akan lebih baik bagi kita untuk beroperasi dalam kelompok yang lebih kecil, kata Wu Mahai. Mari kita menjaga jarak lebih dari 5.000 km antara masing-masing kelompok. Kami akan menjadi yang pertama pergi. Dia bahkan tidak selesai berbicara ketika dia membawa Bobo dan Bahan serta meninggalkan wilayah keselamatan di sekitar pintu hitam. Mereka mulai berjalan di sepanjang jalan batu yang tampaknya indah sebelum menuju jauh ke dalam hutan. Wu Mahai menghilang ke hutan. Sekitar waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh kemudian, suara gemuruh yang samar terdengar. Mereka telah ditemukan. Master klan Meisan mengangkat alisnya. Jian Huang tertawa ringan. Ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya selain pelindung patung batu yang membuatnya pada dasarnya tidak mungkin untuk hanya melalui diam-diam. Master klan Meisan mengangguk ketika dia dengan santai menjawab, kita akan masuk berikutnya. Melewati basa-basi, dia pergi bersama dengan wanita muda berjubah putih serta pria yang mengenakan jubah hitam. Mereka bahkan tidak meminta pendapat kita. Ke samping, Jian Huang melihat ke arah mana Sui Ying, Chen Jiu, dan yang lainnya semua menunggu. Chen Jiu, Sui Ying, apakah kamu ingin berangkat dulu, atau kita harus pergi berikutnya? Chen Jiu bertukar pandang dengan Sui Ying. Kami tidak terburu-buru, jawab Chen Jiu. Baik, kami akan menjadi yang ketiga, jawab Jian Huang, berangkat tak lama. Chen Jiu adalah pria yang sabar, dan Sui Ying juga tidak terburu-buru. Suara pertempuran terdengar dari berbagai daerah di pulau itu, jelas, pertempuran sudah dimulai. Sudah waktunya bagi kita untuk berangkat juga, Chen Jiu tertawa kecil. Dengan keempat tim yang maju, tekanan pada kami akan sedikit lebih ringan.
Tetap saja, kita tidak bisa terlalu ceroboh, atau kita mungkin berakhir terkubur di pulau ini. Aku mengerti, jangan khawatir, aku akan segera di belakang kamu. Mengatakan ini, Sue Ying menghilang ke Meraj. Pencuri tua dan Paman Fu bertukar pandang. Pulau Langit Terapung relatif berbahaya bagi mereka. Ayo pergi. Chen Jiu, pencuri tua, Paman Fu, dan Sue Ying, yang berada di dalam Meraj, semua memulai uji coba Pulau Langit yang mengambang ini. Dalam Meraj, Sue Ying maju dengan tenang. Dia bisa melihat tercermin dalam Meraj apapun yang terjadi dalam jarak 5.000 km di sekitar posisinya. Tidak hanya itu, kesembilan Meraj Avatars memungkinkannya untuk mempertahankan gambaran umum dari seluruh zona dari titik yang lebih tinggi. Cukup jelas, bahkan area seluas 5.000 km berada dalam radius pengamatan ini. Satu tatapan memenuhi Sue Ying dengan kesedihan saat dia menghela nafas. Tim Wu Mahai bergegas di garis depan. Jarak yang sangat jauh ke lokasi mereka membuatnya jadi dia tidak bisa melihat mereka dengan sangat jelas, tetapi tim tampak agak tersembunyi dan tidak membangkitkan banyak kegiatan di luar pertempuran sesekali. Tim Jian Huang telah melampaui tim Master Klan Meisan, mengambil alih posisi kedua. Tim ini lebih sombong dalam perilaku mereka. Baik itu pelindung patung batu atau musuh lainnya, Jian Huang berjubah emas akan bergegas lebih dari 1.000 km di muka dan menyerang mereka. Dia menempatkan pelindung patung batu itu pada posisi yang sulit, karena mereka bahkan tidak bisa melihat siapa yang mereka serang. Dengan menggunakan taktik ini, tim Jian Huang yang berjubah emas telah maju tercepat. Di tempat ketiga masih tim Master Klan Meisan, yang sebenarnya paling misterius di antara mereka. Ketika mereka melanjutkan, ruang itu sendiri berubah dan terdistorsi. Kadang-kadang, mereka akan lebih maju, hanya untuk kemudian muncul kembali lebih jauh ke belakang. Meskipun Crimson Rock Mountain menyegel ruang sehingga mereka tidak dapat berteleportasi, tim Master Klan Meisan benar-benar tangguh dalam hal pemahaman mereka tentang ruang. Mereka melanjutkan tanpa menghadapi musuh. Hua, patung batu dari kejauhan berbalik dengan tiba-tiba, matanya memancarkan cahaya keemasan redup yang tampaknya bisa melihat apapun. Meraj Sue Ying bahkan telah terlihat jelas. The Mirage tidak seperti distorsi ruang yang digunakan oleh tim Master Klan Meisan, yang memungkinkan mereka untuk mengubah visi pahatan batu yang memandang ke arah mereka. Secara alami, tim Master Klan Meisan pada dasarnya tidak terlihat oleh mereka. Kontrol ruang mereka benar-benar menakutkan. Sue Ying dalam hati terkejut. Untuk dianggap sebagai komandan tim benar-benar berarti kamu harus luar biasa. Sue Ying. Sebuah suara secara paksa masuk ke Mirage. Ingat, baik avatar Mirage kamu maupun avatar pencuri tua tidak bisa digunakan dengan santai. Jika kamu benar-benar harus menggunakannya, cobalah untuk sesembunyi mungkin. Jika kami menemukan dan patung-patung itu mengira ada 10 orang di sini, mereka mungkin mengirim lebih banyak pelindung patung batu yang bergegas untuk mengelilingi kami. Aku mengerti, Sue Ying mentransmisikan kembali. Dia secara bersamaan terkejut pada kesadaran bahwa, jika Chen Jiu mampu mengirimkan suara di dalam Mirage, dia kemungkinan juga memiliki cara untuk mengirim serangan ke dalam. Tim Sue Ying dengan hati-hati maju. Ketika mereka semakin dekat dengan jembatan meteor, semakin banyak dari mereka pelindung batu patung berbahaya akan muncul, terutama untuk wilayah yang luas tepat sebelum jembatan yang lebih dari setengahnya ditutupi oleh patung-patung ini. Ini adalah alasan mengapa tim Wu Mahai baru mulai berkelahi setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Tentu saja, ini juga berarti bahwa daerah lain memiliki lebih sedikit pelindung patung batu. Melintasi jembatan lengkung, berjalan di sepanjang jalan batu di sebelah sungai. Cukup jelas bahwa Sue Ying dan anggota tim lainnya dengan sangat hati-hati bergerak maju. Kong gelombang. Tiba-tiba, kepala biru besar melesat keluar dari sungai. Itu memiliki tanduk botak, dan mulutnya ganas dan penuh dengan gigi gading. Sisik azure menutupi tubuh makhluk itu. Begitu itu muncul, ia keluar dari sungai. Bahaya telah menyerang dengan tiba-tiba. Chen Jiu melihat ke samping. Hong, naga emas ilusi muncul di udara. Tubuh bagian atasnya membeku, sedangkan punggungnya benar-benar ilusi. Segera melambaikan cakarnya yang tajam, menyerang binatang biru dengan kekuatan tirani. Dengan suara dentuman,
binatang biru aneh itu ditampar kembali ke sungai asalnya sebelum bahkan bisa sepenuhnya pergi. Ayo pergi dari sini. Jika kita terjerat di lokasi ini, patung-patung itu pasti akan tertarik. Suara Chen Jiu bersamaan terdengar di telinga Paman Fu dan pencuri tua dan dalam meraj Sueying. Xiu. Mereka sangat cepat, dalam beberapa saat, mereka telah melintasi beberapa lusin kilometer di sepanjang jalan setapak dan memasuki kedalaman pegunungan. Binatang buas yang aneh itu mencoba mencari tim tetapi tidak menemukan jejak sedikitpun. Dalam amarahnya, ia mengaum. Pertempuran sebelumnya telah menarik perhatian pelindung patung batu yang bergegas ke wilayah ini. Kekuatan tempur Chen Jiu benar-benar sangat tinggi. Dia bisa menyerang dari ribuan kilometer jauhnya dari targetnya, dan setiap serangannya memanggil naga ilusi. Bahkan pelindung patung batu akan dipaksa mundur beberapa ratus jungkir balik oleh satu serangan cakar naga. Ini juga membuat Sueying merasa relatif lebih santai saat mereka melanjutkan. Memiliki kekuatan benar-benar membuat perbedaan besar. Ketika datang ke era suppressors yang sederhana, 9 dari 10 akan lenyap di Floating Sky Island, tetapi kemungkinan bertahan hidup bagi orang-orang seperti Chen Jiu, Master Clan Meisan, dan Wu Ma Hai jauh lebih tinggi. Kami mendekati daerah paling berbahaya di sekitar jembatan meteor. Seharusnya ada puluhan ribu patung berkumpul di sana. Akan sangat sulit untuk hanya membunuh jalan melalui mereka, Chen Jiu mentransmisikan ke yang lain. Kami tidak memiliki kualifikasi untuk bersantai sampai kami melewati area itu. MN. Sueying pasti bisa melihat ujung pulau langit mengambang melalui meraj avatarnya, yang masih menonton dari atas. Memang, akhirnya ditandai oleh kepala jembatan meteor. Wilayah itu dipenuhi sampai penuh. Setidaknya 50.000 pelindung patung batu terletak tidak lebih dari 5 km terpisah satu sama lain. 500 km yang mengarah ke jembatan meteor ini tersumbat. Sangat sulit untuk membunuh jalan melalui mereka. Tim Wu Ma Hai sudah mulai bergegas maju. Sueying menyaksikan tim Wu Ma Hai dengan cepat mendekati pintu masuk. Hong. Itu adalah awal dari pertempuran yang tinggi. Tim Wu Ma Hai tiba-tiba melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan dan kecepatan masing-masing anggota meningkat tajam. Dalam 2 detik, mereka sudah melintasi sekitar 500 km tersisa dari wilayah terakhir. Mereka telah berada di bawah serangan pelindung patung batu yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, tetapi hanya 2 detik yang diperlukan untuk memaksa jalan menuju jembatan meteor. Bobo dari tim Wu Ma Hai telah mati. Suara Chen Jiu terdengar di meraj. Bobo sudah mati, Sueying terkejut. Dia tidak mencurigai keakuratan laporan ini, karena dia menyadari bahwa keempat tim telah meninggalkan avatar di dunia Siaklen. Dengan begitu, mereka dapat dengan cepat mengirimkan informasi yang relevan. Mereka takut mereka akan dipaksa terpisah di dalam Gunung Crimson Rock, tetapi metode ini memberi mereka cara yang lebih baik untuk tetap berhubungan setiap saat. Kurangnya Ki di Sueying membuatnya tidak mungkin untuk meninggalkan Ki avatar di dunia Siaklen. Ketika Bobo meninggal, Ki avatarnya telah secara alami bubar. Begitulah cara tim lain segera menyadari kematiannya. Sueying, meraj avatar kamu seharusnya memungkinkan kamu untuk diam-diam mengamati pertempuran. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.